Hai anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Gimana, tetap semangat ya walaupun masih di rumah saja. Oke anak-anak, perkenalkan nama saya Maria Ginting dan saya adalah ibu seorang anak yang berumur 9 tahun. Kami berdua senang sekali membaca dan saya sejak kecil sering membacakan ceritanya, terutama bedtime story ataupun buku membaca sebelum tidur. Sampai sekarang dia selalu meminta saya untuk membacakan cerita walaupun dia sendiri sudah bisa baca. Oke, hari ini saya akan membacakan cerita dari Si Kancil Membela Tupai. Si Kancil Membela Tupai ini pasti semua senang kan? Cerita Si Kancil pasti semua sudah tahu kan? Cerita Si Kancil. Ya, hari ini saya akan membacakannya. Si Kancil Membela Tupai, karangan Elvi Lutfia. Kalian semua tahu kan, si kancil adalah binatang yang baik dan cerdik. Oke, mari kita mulai ceritanya. Oke, kita mulai ya. Kancil terkenal sebagai hewan yang suka menolong hewan yang lebih lemah. Karena itulah ia memiliki banyak teman. Suatu ketika, Tupai datang ke rumah Kancil untuk meminta pertolongan. Tupai mengetuk pintu. Mendengar ada yang mengetuk pintu, Kancil segera membuka pintu rumahnya. Betapa kagetnya ia ketika melihat Tupai sedang menangis pilu. "Kancil, tolonglah aku, semua kelapaku dicuri monyet," kata Tupai penuh permohonan. "Oh begitu, jangan menangis kawan, mari masuk dulu," kata Kancil menenangkan. Setelah Tupai masuk dan merasa tenang, ia mulai menceritakan kejadian yang baru saja menimpa dirinya. "Tadi pagi aku memanjat pohon kelapa karena persediaan makanan di rumahku mulai menipis. Kelapa aku petik satu persatu dan kulemparkan ke bawah. Rencanaku setelah selesai memetik kelapa, aku turun dan mengumpulkannya. Nah, tanpa sengaja aku menengok ke bawah. Saat itulah aku melihat monyet mengambil semua kelapa yang telah aku petik. Aku marah dan cepat-cepat turun. Namun sewaktu di bawah, monyet sudah tidak ada. Lalu aku pergi mendatangi rumah monyet untuk mengambil kelapaku. Tetapi dia tidak mau mengakui perbuatannya. Tolong aku Kancil, tolonglah aku supaya aku bisa mendapat kelapa yang sudah susah payah aku petik." Kancil mulai berpikir keras. Sesaat kemudian ia berkata, "Tenang saja kawan, monyet pantas diberi pelajaran karena telah mencuri kelapamu. Aku akan cari cara supaya dia mengembalikan semua kelapamu," kata Kancil mantap. Tupai merasa lega dan senang. Kemudian Kancil berjalan ke rumah monyet, sementara Tupai kembali ke rumahnya. Saat tiba di rumah monyet, Kancil melihatnya sedang sendirian. Lalu ia menghampirinya dengan berpura-pura menjadi utusan Raja Hutan. "Kok kamu masih di sini kawan?" kata Kancil. "Apa maksudmu? Memangnya aku harus kemana?" tanya monyet. Wah, rupanya kau belum tahu. Ada berita penting yang harus kamu ketahui," ujar Kancil. "Memangnya hal penting apa?" tanya monyet penasaran. "Begini, saat ini seluruh penduduk hutan sedang sibuk memenuhi permintaan Raja Hutan," jelas Kancil. "Permintaan apa? Ayolah jelaskan saja, jangan buat aku penasaran," lanjut monyet. "Raja Hutan sekarang sedang mencari kelapa. Dia akan mengganti
setiap butir kelapa dengan satu tandan pisang. Wow, menarik bukan? Kata kancil. Benarkah? Tanya monyet. Wajahnya mendadak cerah, gembira. Percayalah padaku. Buat apa aku berbohong? Permisi dulu ya. Aku mau pergi dulu mencari kelapa. Aku takut kemalaman dan sayembara itu sudah ditutup. Kata kancil pura-pura pergi. Kancil buru-buru pergi. Tetapi monyet segera memanggilnya. Hai kancil, tunggu sebentar. Aku mau mengikuti sayembara. Di manakah kelapa itu harus diserahkan? Seru monyet. Di gua dekat air terjun, jawab kancil sambil berlari. Melihat siasatnya hampir berhasil, kancil segera pergi ke rumah Tupai. Bagaimana hasilnya kawan? Tanya Tupai. Aku berhasil mengelabui monyet. Sekarang kamu tinggal menunggu monyet datang ke sini untuk mengangkut kelapa-kelapamu, kata kancil. Benarkah kawan? Tanya Tupai setengah tidak percaya. Belum sempat kancil menjawab, Tupai sudah melihat monyet sedang membawa kelapa dari arah kejauhan. Dia tampak susah payah membawa kelapa menuju gua seperti yang ditunjukkan kancil. Sekarang, ayo kita sembunyi. Monyet itu tidak tahu kalau gua ini adalah rumahmu, kata kancil pelan. Benar saja, monyet tanpa sadar mengembalikan kelapa-kelapa itu ke rumah pemiliknya. Monyet hanya tahu bahwa ia bakal mendapat imbalan banyak pisang dari Raja Hutan. Wuhui, akhirnya selesai juga. Kelapa-kelapa telah aku setorkan. Sekarang tinggal menunggu imbalan pisang yang banyak sekali dari sang raja, kata monyet sambil mengempaskan tubuhnya ke rerumputan. Sesaat kemudian, kancil dan Tupai keluar, mendatangi dia sambil mengucapkan terima kasih. Tupai senang melihat kelapanya telah dikembalikan monyet. Terima kasih monyet, kau telah berbaik hati mengembalikan kelapa-kelapa ini kepadaku, kata Tupai. Monyet kaget bukan kepalang. Ia kemudian mengakui bahwa ia memang telah mencuri kelapa. Setepat, ia pun sadar bahwa perbuatannya itu tidaklah baik dan kemudian berjanji untuk tidak mencuri lagi. Adik-adik sekalian, gimana cerita tadi? Menarik bukan? Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Bahwa mengambil barang orang lain itu adalah perbuatan yang tidak baik. Untung ada aja si kancil yang cerdik yang membantu Tupai untuk mendapatkan kembali barang-barangnya atau kelapanya, dan juga menyadarkan si monyet bahwa mengambil barang orang lain itu bukan perbuatan yang baik. Oke adik-adik sekalian, demikianlah cerita dari saya. Mudah-mudahan kalian terhibur. Ingat, semuanya tetap jaga 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Oke? Stay safe and stay healthy. Bye!